Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Putra Amelia bersama rekan saya yaitu ada Mela Sabrina dan juga Muhammad Aji Nur Majid. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi presensi pegawai menggunakan fingerprint dan integrasi dengan daftar gaji atau payroll. Kondisi keamanan saat ini yaitu proses presensi pegawai di banyak instansi itu masih dilakukan secara manual dengan menggunakan tanda tangan, pencatatan buku hadir, terutama di instansi usaha kecil seperti toko, jasa percetakan kecil dan menengah, atau pabrik rumahan. Permasalahan presensi manual yang pertama ada rentan manipulasi. Pegawai bisa melakukan titip absen atau pencatatan yang dimanipulasi oleh HRD. Yang kedua ada proses rekapitulasi memakan waktu karena HRD harus menghitung secara manual. Yang ketiga ada kesalahan perhitungan daftar gaji karena tidak terintegrasi dengan data kehadiran. Dan yang keempat tidak ada transparansi terkait keterlambatan, lembur, dan ketidakhadiran. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan TI. Yang pertama ada perangkat fingerprint scanner. Yang kedua ada aplikasi presensi yang dapat menyimpan data kehadiran secara real time. Yang ketiga ada fitur integrasi ke sistem daftar gaji. Dan yang keempat ada dashboard HR untuk monitoring kehadiran. Selanjutnya ada tujuan utama program yaitu mengotomatiskan proses presensi pegawai agar lebih cepat dan akurat, mengurangi potensi kecurangan presensi, mempermudah HRD dalam rekap absensi dan perhitungan gaji, dan meningkatkan efisiensi operasional melalui integrasi sistem presensi dan daftar gaji. Selanjutnya ada indikator keberhasilan, yaitu waktu untuk merekap absensi bulanan berkurang hingga 70%, tingkat kecurangan absensi menurun, data absensi tercatat dengan akurat dan bisa dipantau secara real time, juga peningkatan efisiensi kerja seluruh tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meila Sabrina. Baik, terima kasih Anissa. Berikut ini adalah solusi teknologi inti. Yang pertama ada sistem presensi biometrik atau sidik jari. Pemasangan alat pemindai sidik jari di lokasi masuk dan keluar utama yang terintegrasi dengan pusat penyimpanan data kehadiran. Lalu yang kedua, software manajemen HRIS, yaitu aplikasi atau sistem pendukung yang bertugas untuk memproses sistem informasi sidik jari menjadi catatan kehadiran, menyertakan fungsi untuk menghitung gaji pokok, intensif, dan deduksi berdasarkan data kehadiran tersebut. Nah, berikut ini adalah fitur operasional kunci. Diperlukan adanya sambungan internet atau jaringan lokal yang terjamin stabilitasnya antara alat pemindai sidik jari dengan server. Komponen fisiknya meliputi pemindai sidik jari, server, dan perangkat jaringan, serta UPS sebagai baterai cadangan untuk membackup data ketika listrik mati. Berikut ini adalah tahap pelaksanaan dalam menerapkan sistem presensi berbasis sidik jari di perusahaan. Yang pertama ada fase 1, yaitu perencanaan dan pengadaan. Melakukan peninjauan lokasi untuk penempatan alat sidik jari, menetapkan aturan kehadiran, dan mendapatkan hardware yang diperlukan. Lalu fase kedua, pengembangan dan instalasi mencakup pemasangan fisik peralatan, instalasi server, dan penyesuaian atau pengaturan perangkat lunak, HRIS, dan pengajian. Lalu fase ketiga yaitu pelatihan dan sosialisasi, meliputi memberikan pelatihan mendalam kepada staf, baik itu SDM atau keuangan atau TI, mendaftarkan sidik jari semua karyawan dan melaksanakan pengujian sistem. Nah, berikut ini jadwal proyek kami yang minggu pertama itu meninjau dan menentukan lokasi penempatan alat sidik jari, menetapkan aturan kehadiran dan mengadakan alat sidik jari. Lalu minggu kedua memasang alat fingerprint di tempat yang sudah ditetapkan. Lalu menginstalasi server, setting perangkat lunak HRIS dan penggajian. Lalu minggu ketiga memberikan pelatihan pada staf dan HRD serta mendaftarkan sidik jari semua karyawan. Lalu minggu keempat uji operasional sistem. Berikut adalah struktur tim pelaksana. Yang pertama ada Anissa Putri Amelia selaku ketua, yang bertugas mengkoordinasi proyek, komunikasi dengan pihak terkait, dokumentasi proposal. Lalu Muhammad Aji Nur Majid bertugas menginstalasi fingerprint scanner, konfigurasi jaringan. Lalu saya pribadi, Meila Sabrina, bertugas setup server lokal, integrasi dengan Mekari Cloud, dan uji coba sistem. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Aji Nur Majid. Terima kasih, Meila Sabrina memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan. Kita lanjutkan ke dalam SOP penerapannya. Yang pertama ada
input data, kemudian masuk ke dalam verifikasi fingerprint, dan kemudian ada sinkronasi ke dalam server atau cloud, dan yang terakhir validasi daftar gaji ataupun payroll. Next. Kita masuk ke dalam mekanisme penerapannya. Yang pertama ada scanner, switch, router, kemudian yang terakhir ada Mekari Cloud. Yang kedua ada scanner, switch, dan ke server lokal. Dan yang terakhir adalah UPS yang berguna untuk menjaga sistem agar tetap aktif ketika listrik sedang down atau mati. Next. Manfaat sistemnya yang pertama jelas akurasi absensi meningkat menyebabkan data menjadi real time. Kemudian ada payroll otomatis dan transparan. Slip gaji juga menjadi lebih cepat keluar. Kemudian ada efisiensi HRD, efisiensi operasional HRD membuat rekap menjadi lebih singkat. Kemudian ada reduksi biaya manual, membuat hemat waktu juga serta tenaga. Kemudian yang terakhir ada visualnya, yaitu ikon teamwork dengan juga grafik perbandingan secara manual dan digital. Next. Kemudian kita masuk ke anggaran biaya. Yang pertama, biaya pengadaan secara hardware. Ada 5 unit fingerprint scanner ZKTECO MB20 bernilai 1 juta per unit. Dengan jumlah unit yang kita butuhkan ada 5, berjumlah 5 juta. Kemudian ada satu set jaringan yaitu switch bernilai 1 juta, router bernilai 900.000, dan kabelan Cat6 per roll-nya itu yaitu 1.200.000 yang berjumlah 3.100.000. Kemudian ada satu unit UPS bermerek APC SMT 1500i dengan kapasitas 1500 volt ampere dengan membackup listrik kurang lebih 30 menit bernilai 9.500.000. Kemudian ada satu unit server lokal mini Intel Xeon E2224G RAM 48 GB dengan HDD 1 TB bernilai 12 juta rupiah dengan subtotal hardware yaitu 29.600.000 rupiah. Kemudian ada biaya pengembangan atau kustomisasi software, subscription dengan Mekari Talenta, HRIS dengan payroll 3 juta per bulan dengan dikali setahun bernilai 36 juta. Kemudian ada instalasi HRIS open source di server lokal dengan juga setup database dan modul absensi dan daftar gaji bernilai 3 juta dengan subtotal software yaitu 39 juta. Next. Masuk yang ketiga yaitu biaya instalasi dan jaringan. Instalasi fingerprint scanner dengan pemasangan 5 unit dan juga penarikan kabelnya itu bernilai 1.500.000. Kemudian ada konfigurasi jaringan settingan router, mikrotik, switch, TP-Link, alokasi IP VLAN sederhana, dan juga uji koneksi bernilai 1 juta. Integrasi Mekari Cloud, sinkronasi data absensi ke HRIS, daftar gaji atau payroll bernilai 1 juta. Integrasi server lokal, instalasi HRIS open source, konfigurasi database, serta backup payroll bernilai 1 juta. Kemudian ada testing, training, uji coba sistem end-to-end dengan training staff HRD atau TI bernilai 500.000 dengan total instalasi dan jaringan bernilai 5 juta. Yang terakhir ada biaya operasional tahunan, maintenance aplikasi dan support teknis update dengan Mekari support tambahan yaitu 6 juta dengan total operasional tahunan bernilai 6 juta. Kemudian ada grand total dari hardware bernilai 29.600.000, software 39 juta, dan lain-lain dengan total keseluruhan 79.600.000. Next. Kita masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah sistem presensi berbasis fingerprint yang terintegrasi dengan daftar gaji merupakan solusi konkret terhadap permasalahan absensi manual yang masih umum banyak dilakukan di instansi-instansi terkait. Teknologi ini mampu meningkatkan akurasi data, kehadiran, mengurangi potensi manipulasi data, serta mempercepat proses rekap gaji secara otomatis.
dengan dukungan infrastruktur seperti jaringan LAN, server lokal juga UPS. Sistem ini dirancang untuk berjalan secara stabil juga efisien. Penerapan ini sejalan dengan semangat transformasi digital, khususnya dalam pengolahan sumber daya manusia yang lebih modern dan juga transparan. Serta sarannya itu perlu dilakukan pelatihan berkala bagi staf HRD dan TI ataupun TI agar sistem dapat digunakan secara optimal. Disarankan juga untuk melakukan audit sistem dan backup data secara rutin guna untuk menjaga keamanan dan keandalan informasi data tersebut. Pengembangan juga pengembangan fitur tambahan seperti notifikasi mobile, laporan otomatis dan integrasi ke sistem keuangan akan juga meningkatkan efisiensi lebih lanjut. Serta yang terakhir, sistem ini juga dapat dijadikan base model untuk diterapkan di unit kerja lain atau instansi serupa yang masih menggunakan metode manual. Kemudian berikut ini ada artikel-artikel terkait, next, video-video tutorial. Oke, mungkin sekian dari kelompok 5 dalam penjelasan proposal kita kali ini. Terima kasih Pak Aziz Maksum sebagai dosen pembimbing dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.